Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Diki di dalam program Renungan Harian pada hari ini. Saudara-saudara, ayat diambil pada hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Semua memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu semua. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara-saudara, apa jadinya kalau orang yang begitu pintar dan berpengetahuan namun tidak memiliki kasih? Yang terjadi adalah sesuatu hal yang buruk, bahkan bisa dikatakan bencana. Sepanjang sejarah ada beberapa ilmuwan yang melakukan eksperimen-eksperimen yang aneh dan kejam, bahkan disebut juga tidak etis. Bahkan penelitiannya juga dicap bahwa ini merupakan sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan oleh seorang manusia, bahkan juga kepada manusia. Pengetahuan tanpa kasih, maka yang terjadi justru membawa manusia ke dalam kehancuran. Bagaimana kalau dibalik? Kasih tanpa pengetahuan. Ya, kita bisa saja melakukan dan mungkin sedikit orang yang akan menegur kita. Yang penting kita mengasihi tapi tanpa pengetahuan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kasih yang dilakukan tersebut membawa dampak yang baik atau membawa dampak perubahan yang besar bagi orang yang dikasihi. Sebagai contoh, seorang ibu begitu mengasihi anaknya. Ia selalu memberikan apapun yang anaknya inginkan. Kalau anaknya mau permen, dibeliin. Kalau mau beli mainan, dibeliin. Anaknya mau makanan manis, dikasihi. Bahkan kalau nggak mau makan yang sehat, nggak apa-apa. Karena ia mendasarkan bahwa yang penting saya mengasihi anak saya. Kira-kira apakah kasih seorang ibu tersebut akan berdampak baik ataukah justru bisa berdampak buruk? Ya, bisa jadi berdampak buruk. Di satu sisi mungkin sang anak menyadari bahwa kasih ibunya sangatlah luar biasa. Tetapi di dalam sisi yang lain gitu ya, anak tersebut gagal untuk merasa kecewa kalau apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Ia menjadi tantrum kalau keinginannya tidak dipenuhi. Bahkan kebiasaan ini dapat berlanjut hingga dewasa. Berapa bulan yang lalu atau bahkan beberapa tahun yang lalu kita bisa melihat seorang anak muda yang justru marah-marah karena ia ditilang karena suratnya tidak lengkap. Ia marah-marah dengan menghancurkan motornya sendiri berharap polisi ataupun orang lain akan iba. Maka dari itu ketika kita membaca ayat ini kita melihat bahwa Paulus berdoa kepada jemaat untuk jemaat Filipi agar mereka tidak hanya berlimpah dalam pengetahuan ataupun pengertian, namun Paulus juga mendoakan agar jemaat itu pun dapat dilimpahi dengan kasih. Memiliki kasih dan pengetahuan itu penting. Sebab pengetahuan tanpa didasari kasih akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Demikian juga sebaliknya. Jika kasih tanpa pengetahuan dapat menuntun seseorang kepada misleading ataupun justru malah gagal memberi dampak yang besar. Anehnya ada beberapa anak ya gitu ya, ketika sang ibu begitu terus menuruti keinginannya, bahkan ada beberapa anak yang merasa dirinya kecewa karena semua permintaannya dituruti oleh orang tuanya dan ia gagal untuk menjadi pribadi yang siap akan kecewa. Mampukah kita mengasihi
dengan berlandaskan pengetahuan? Mampukah kita memberi kasih yang dapat berdampak besar, tidak hanya untuk sekarang, tapi untuk kelanjutan bagi orang yang dikasihi? Selamat mengasihi, mari kita mengasihi di dalam pengetahuan dan akal budi. Amin. Saat teduh bagi kita semua.